diminta untuk jadi ketua tim, kenapa tidak? Apalagi untuk membangun Buleleng ke depannya biar lebih baik. Jelas stabilitas terkait dengan KDR. Tentunya dengan mengundang partai-partai non-parlemen itu bagaimana KDR bisa melakukan pendekatan-pendekatan. KDR temui PKB dan PPP, beserta beberapa pimpinan partai politik di Buleleng. Buleleng, perhelatan Pilkada Buleleng merebut kursi Buleleng 1 semakin berwarna. Kadek Doni Riana yang sebelumnya mendaftar melalui Partai Demokrat pada 15 Mei 2024, ia lantas melanjutkan gerilyanya dengan beberapa pucuk pimpinan parpol di Buleleng. Kadek Doni Riana, KDR, mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Buleleng untuk Pilkada 2024 di DPC Demokrat Buleleng, Rabu 15 Mei diterima Ketua DPC Demokrat Luh Gede Heriani. Sementara pada Minggu pagi, 19 Mei 2024, KDR beserta timnya mendatangi Sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa Buleleng dan bertemu Ketua DPC Partai PKB. Dalam penyampaiannya, Ketua DPC PKB Buleleng menyampaikan bahwa KDR merupakan pendaftar pertama yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati Buleleng di PKB Buleleng. Diketahui Ketua PKB, Samsul Arifin, menyampaikan bahwa rasa terima kasih dan apresiasinya atas proses pendaftaran KDR melalui PKB. Apabila ada yang berkeinginan membangun Buleleng, tentu kami akan membersamai kepada titik kemenangan, ucap Samsul Arifin. Pihaknya tanpa mengabaikan kekuatan yang lain akan terus membangun sinergi serta pihaknya segera akan berkoordinasi dengan DPW Partai PKB Provinsi Bali. Sungguh bahagia kami menerima calon bupati dan mendaftar sebagai calon bupati di Partai Kebangkitan Bangsa, lanjut Ketua DPC PKB Buleleng. Dikatakan juga sebagai orang yang mendaftar pertama di PKB Buleleng, pihaknya akan all out untuk memperjuangkan rekomendasi untuk KDR. Dalam momen silaturahmi itu, pada sore Minggu, 19 Mei 2024, di Krishna Beach Street, untuk menyiapkan kemungkinan terjadi. Seperti pilkada ini, para pemimpin masih berkoordinasi dengan pimpinan partai di wilayah di pusat. Seperti diketahui, dalam silaturahmi tersebut didatangi oleh beberapa ketua partai. Ada Partai Amanat Nasional, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Umat dan Partai Bulan Bintang, PBB. Dalam silaturahmi tersebut tak lupa KDR menyampaikan niatnya mendaftar kepada pucuk pimpinan partai yang hadir dan langsung menyerahkan form pendaftaran. Salah satu partai yang diwawancarai media, Komang Subratajaya dari PSI, menyambut baik inisiatif KDR untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pertemuan kita dengan KDR, Pak Doni itu diantaranya satu, beliau ingin ikut berkontestasi, bertarung di Pilkada Buleleng. Nah, terkait dengan dukungan, beliau menggalang semua partai non-parlemen. Yang pertama, kemudian yang kedua juga minta dukungan dari partai-partai yang suaranya atau kursinya mungkin di bawah 10 lah, seperti Hanura, Gerindra, Demokrat, dan lainnya. Nah, tadi juga dijelaskan bahwasanya keinginan beliau maju itu untuk membangun Buleleng, sehingga Buleleng ini sedikit lebih maju lah ketimbang sebelumnya. Kalau dari saya pribadi artinya menyambut baik siapapun, apalagi saya sudah ketemu dengan Pak Doni, sehingga kami menaruh harapan kepada pemimpin Buleleng ke depannya agar memang bisa memajukan Buleleng agar lebih maju, tentunya untuk membantu anak-anak muda agar sedikit pengangguran di Kabupaten Buleleng. Mungkin itu ya. Jika memang Pak Doni itu memang dikasih rekomendasi, kami siap mendukung beliau, asalkan memang DNA beliau itu sama dengan DNA PSI, artinya merawat keragaman, anti korupsi, mengukuhkan solidaritas. Mungkin itu memang masih sehat. Jika diminta untuk jadi ketua tim, kenapa tidak? Apalagi untuk membangun Buleleng ke depannya biar lebih baik. Buka pendaftaran, akan tapi kami kan sadar diri, kami tidak punya kursi di Buleleng. Kalau di Denpasar sudah buka, karena mereka punya kursi juga
ada 4 kursi di sana. Nah kalau di Buleleng kami membuka pendaftaran, cuma kan karena kami tidak punya kursi, kalau memang ada yang mau daftar silakan, kalau enggak sih tidak masalah. Kalau memang nantinya rekomendasi itu diturun untuk Pak KDR ini, jika memang memungkinkan dan Astung Kare, artinya saya memang tentunya kita sudah bisa prediksi lah bahwa bagaimana penguatan-penguatan KDR itu bisa terjadi dengan bagaimana mengangkat elektabilitas terkait dengan KDR. Nah, tentunya dengan mengundang partai-partai non-parlemen itu bagaimana KDR bisa melakukan pendekatan-pendekatan baik dengan cara pendekatan persuasif, dengan pendekatan kekeluargaan, dan juga diiringi dengan posisi terkait dengan dukungan, kan begitu. Nah, arahnya bagaimana posisi daripada dukungan ini, ya kita secara resmi melakukan permohonan terkait dengan partai saat ini yang hadir adalah partai PSI, partai PBB, itu ada PAN, ada Garuda, dan ada Umat. Nah, tadi sempat juga saya komunikasi dengan P3. Jadi untuk partai buruh itu sudah, karena ada jadwal yang tidak bisa ditinggalkan, dan partai Prima juga sudah merapat. Terus ada beberapa partai terkait juga yang nanti kita akan pertemukan dalam suatu event yang cukup besar, sehingga partai non-parlemen ini juga mampu menguatkan dan mendukung KDR dalam prosesi seleksi calon bupati di partai nanti koalisi. Tanggapannya dari karena kita ingin bahwa inilah KDR yang tentunya bisa menaungi atau menjembatani dalam proses perpolitikan di Buleleng, sehingga bukan yang kecil saja tapi semua partai diayomi terkait dengan proses penataan pilkada ini. Dalam silaturahmi tersebut tak lupa KDR menyampaikan niatnya mendaftar kepada pucuk pimpinan partai yang hadir dan langsung menyerahkan form pendaftaran. Wahyu Chandra melaporkan untuk Berita Nusra.